Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, guys? Saya Tuan Muda, kembali lagi di channel. Saat ini kita akan masuk untuk materi pemilihan indikator. Oke, langsung aja. Kita nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung on track. Tentunya yang jadi pertanyaan awal adalah, apa itu indikator? Indikator itu adalah sebuah alat di mana alat ini dapat membantu seorang trader untuk menentukan open posisi yang tepat. Artinya ini sebagai alat bantu seorang trader dalam melakukan trading. Kapan waktunya dia melakukan open posisi, gitu ya. Nah, jadi karena jika kita salah melakukan open posisi, tentunya berakibat terjadi loss ya. Nah, itu hal yang tidak diinginkan oleh semua trader. Nah, agar kita tidak salah dalam melakukan open posisi, maka kita juga harus teliti dalam menggunakan indikator. Indikator apa yang kita pahami, dan indikator tersebut mana yang cocok dengan gaya trading kita, gitu ya. Jadi tidak semua indikator itu bagus dan tidak semua juga salah, maaf ya. Maksudnya itu tidak semua, artinya tidak semuanya indikator itu dipasang semua indikator terus jadi bagus, bukan seperti itu maksudnya. Tapi jika tidak menggunakan indikator, ya tentunya itu akan sedikit riskan ya, rawan lah. Nah, indikator ini di platform Quotex tersedia cukup lumayan banyak. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan trading di binary option namun belum mempunyai akun trading dan masih bingung menggunakan platform mana, ini saya bisa menyarankan kepada teman-teman bisa menggunakan Quotex. Dan untuk melakukan pendaftaran itu ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Dengan begitu untuk melakukan pendaftaran akan lebih mudah untuk teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut lagi. Indikator yang disediakan oleh platform Quotex ini cukup banyak. Nanti teman-teman bisa lihat ada di posisi sebelah kiri bawah. Ada 4 kolom, pilih kolom yang paling bawah. Maka akan muncul tulisan indikator. Nah, indikator ini ada dua, terbagi dua indikator. Ada indikator tren, kemudian ada indikator osilator. Nah, indikator tren ini ada namanya alligator, ada Bollinger Bands, envelopes, fractal, Ichimoku, Keltner Channel, Donchian Channel, Super Trend, Moving Average, Parabolic SAR, Zigzag. Nah, ini masuk ke dalam kategori indikator tren. Kemudian ada indikator osilator, mulai dari ADX, Arun, Awesome, Oscillator, Burst Power, Bulls Power, CCI, The Marker, ATR, MACD, Momentum, RSI, Rate of Change, Stochastic Oscillator, Sharp Trend Cycle, Vortex, Volume Oscillator, William R, Wave Wave, Volume Oscillator. Nah, pada kesempatan saat ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu tentang indikator ini, tentang indikator ini apa dan bagaimana cara menggunakannya. Saya tidak akan menjelaskan saat ini. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, saya akan memulai penjelasan tentang indikator itu dari indikator tren menggunakan moving average. Moving average, apakah itu moving average? Moving average itu adalah pergerakan rata-rata. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, itu pergerakan rata-rata. Nah, pergerakan rata-rata dari apa? Pergerakan rata-rata apakah itu yang dimaksud? Ini adalah pergerakan rata-rata transaksi yang terjadi dalam suatu aset.
gitu ya. Kita akan menggunakan moving average. Nah, pergerakan rata-rata ini ada dua kolom. Yang pertama periode 10. Apa yang dimaksud dengan periode 10? Periode 10 ini artinya transaksi 10 ke belakang. Jadi artinya transaksi 10 candle ke belakang, bisa dikatakan seperti itu. Dia mencatat pergerakan rata-rata dari 10 transaksi ke belakang. Nah, kemudian di kolom ke bawahnya ada moving average. Moving average itu ada pilihan. Ada SMA itu simple moving average. Ada WMA, IMA, SMA, TMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan EMA 10. EMA itu kalau tadi namanya yang SMA, simple moving average, itu mengambil pergerakan rata-rata dari penutupan transaksi. Nah, EMA ini mengambil pergerakan rata-rata dari nilai tertinggi. Seperti itu ya. Kita gunakan warna kuning lah ya, biar agak sedikit terlihat. Kita tebelin. Oke. Nah, kita tutup aja indikator. Nah, kita lihat ini. Di sini udah tulis moving average EMA 10. Kita hanya menggunakan satu indikator. Di sini indikator moving average, pergerakan rata-ratanya itu terbentuk menjadi sebuah garis. Nah, dia mencatat pergerakan tertinggi dari sebuah transaksi. Ini saya menggunakan time frame 1 menit. Time frame itu adalah jangka waktu transaksi selama 1 menit. Jangka waktu transaksi itu artinya satu candle ini adalah satu transaksi. Ini kita lihat hijau ini satu candle, ini satu candle, ini adalah satu transaksi. Jadi dia nggak peduli apakah dia panjang atau pendek atau cuma garis seperti ini garis doji. Nah, itu tetap dihitung sebagai satu transaksi di jangka waktu atau time frame 1 menit. Jadi ini kita bisa hitung. Kalau misalkan kita pakai moving average 10, artinya 10 transaksi ke belakang, nah dia akan menghitung 10 candle ke belakang, artinya 10 menit ke belakang pergerakan harga tertinggi selama 10 menit. Dan itu diproyeksikan dalam bentuk garis ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian paham tentang arti atau maksud dari moving average tadi ya. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan indikator moving average, teman-teman ini sudah mengetahui alat apa yang teman-teman gunakan ini. Nah, ketika sudah mengetahui dengan baik alat yang akan teman-teman gunakan, dan tentu teman-teman juga harus bagaimana cara menggunakan alat ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi trading. Kita mulai menggunakan indikator SMA ini untuk melakukan open posisi ya. Nah, ini kalau kita lihat kita pelajari sebentar tentang kondisi saat ini. Ini garisnya ini kan moving average-nya kuning ini tidak dilewati oleh par candle. Nah, jadi apa ya bahasanya itu ya, baris ini adalah sebagai pembatas untuk menentukan apakah candle itu akan bergerak di atas garis atau akan ada di bawah garis. Itu. Nah, ketika candle ada di bawah garis, maka kondisinya dia akan selalu berada di bawah garis. Seperti itu. Ketika dia ada di atas garis, kondisinya akan selalu berada di atas garis. Nah, kapan waktunya dia berubah dari atas garis menuju ke bawah garis? Ketika dia berhasil menembus garis. Nah, kita lihat di sini. Ini tidak terjadi penembusan, hampir ditembus, breakout. Ternyata di
ada perlawanan kembali di berikut lagi, dan dia tetap naik di atas, dan akhirnya di sini ditembus. Terjadi penembusan di sini, maka dia terjadi perubahan keadaan yang tadinya berada di atas garis rata-rata, dia berada di bawah garis rata-rata. Seperti itu. Kemudian ada perubahan lagi, terus lagi, sepertinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sepertinya ini pasarnya sedang berada di bawah rata-rata. Transaksi berada di bawah nilai rata-rata karena dia tidak kuat lama-lama di atas garis. Ketika di atas turun lagi, di atas turun lagi. Nah, ini sekarang sepertinya terjadi pembalikan arah. Pembalikan arah di mana dia cenderung berada di atas garis. Nah, di sini kita lihat dia sedang berada di dalam posisi atas garis. Oke, kita coba untuk persiapan melakukan open posisi. Lihat konfirmasinya. Saya menggunakan waktu 1 menit. Ini waktu 1 menit yang dimaksud dengan waktu di sini ini berbeda dengan time frame ya. Time frame itu menilai satu transaksi selama 1 menit. Kalau waktu yang di sini adalah waktu batas kita open posisi. Jadi ketika kita melakukan open posisi, kita hanya mengambil waktu selama di sini. Ini bisa teman-teman bisa rubah-rubah sendiri ya. Teman-teman mau ngambil berapa lama waktu untuk open posisi, bisa rubah di sini. Di sini saya menggunakan waktu 1 menit. Oke, kita coba di sini open posisi naik. Karena saat ini dia berada di atas garis rata-rata. Kita coba lihat dulu apakah keputusan untuk open posisi saat ini sudah betul atau memang harus kita koreksi kembali untuk open posisi yang kedua. Untuk melakukan penentuan indikator, sebaiknya itu teman-teman memang harus memahami lebih baik tentang indikator yang akan digunakan. Nah, kunci kesuksesan dari seorang trader itu adalah kesabaran. Ini kan karena kita mengejar live, jadi ya saya nggak bisa menunggu waktu lama-lama, jadi begitu lihat ada momen walaupun kurang tepat, sikat aja langsung. Harusnya memang kita menunggu momen yang pas untuk melakukan open posisi. Nah, ini kita tadi kan loss karena memang waktunya terlalu terburu-buru untuk melakukan open posisi. Nah, seperti apa yang tidak terburu-buru? Kita lihat di sini. Ini cenderung tinggi, naik, dan garis moving garis rata-rata ini telah mengenai candle. Di sini kita akan lihat untuk sebagai candle berikutnya, candle konfirmasi. Apakah dia masih cenderung di atas atau dia akan menerobos ke bawah. Seperti ini akan di atas, kita coba. Terlambat ya teman-teman. Harusnya tadi agak turun sedikit, kita open posisi. Jadi kalau kita mau open posisi naik, pastikan kita mengambil open posisi di saat dia lagi turun di harga terendahnya. Begitu dia lagi turun di harga terendahnya, disitulah kita harusnya masuk open posisi naik. Tapi kalau kita ingin open posisi turun, kita ngambil di ketika momen harga tertingginya itu sudah dicapai, sudah kita ngambil open posisi turun. Nah, ini kenapa saya menggunakan akun demo, bukan akun live, agar ini saya memberi ke teman-teman agar membiasakan diri menggunakan akun demo. Jangan langsung ke akun live, karena teman-teman ya masih bisa dianggap masih trader pemula, belum mencapai 10.000 jam terbangnya. Ya, jadi biasakan diri untuk berlatih mengasah kemampuan di akun demo
supaya kita benar-benar bisa menyatu dengan indikator yang telah kita tentukan. Ketika kita sudah bisa memahami secara cepat tentang indikator yang kita pakai, maka baru teman-teman bisa langsung masuk ke akun live. Itulah kenapa akun demo ini dibuat, agar teman-teman itu bisa mengasah kemampuan, gitu ya. Kalau saya menunjukkan live dengan menggunakan akun live, saya trading, tentunya saya tidak bisa ambil menjelaskan, karena untuk trading itu konsentrasi harus benar-benar kita memaksimalkan konsentrasi kita. Jadi nggak bisa dalam trading itu kita hanya sekedar pasang open posisi, ini loss kita langsung pasang 2 kali kompensasi, 3 kali, itu tidak bisa seperti itu, karena kecuali modal kita banyak. Kalaupun modal banyak pun juga tentunya lossnya juga pasti akan banyak juga. Jadi saya tidak rekomendasikan trading seperti itulah ya. Kita main aman aja, biar teman-teman juga bisa menjadi seorang tuan muda. Oke, ini kira-kira tadi 1 kali loss, 2 kali kita sudah masuk. Nah, ini untuk mengejar money management. Nah, teman-teman juga bisa mau melanjutkan sekali lagi open posisi, atau nanti menunggu di sesi yang kedua untuk melakukan open posisi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Ini kita coba ya open posisi 1, biar kita bisa mengejar money management target harian kita, yaitu 2 kali open posisi profit dalam 1 sesi. Ingat ya di materi sebelumnya, di mana kita bikin money management, yaitu kita membuat 3 sesi open posisi, di mana 1 sesinya itu kita melakukan 2 kali open posisi profit dalam 1 hari. Jadi 1 hari itu ada 3 sesi untuk open posisi, di mana masing-masing sesinya itu kita mengambil 2 open posisi profit. Baik, kita tunggu apakah ini masuk. Pasar ini masih malu-malu teman-teman ya, sepertinya ini akan loss ini ya. Kita loss, kita di sini kita akan kompensasi loss ini nanti di sesi yang kedua. Nah, ini sebenarnya ada momen, kalau dia tembus breakthrough, kita lihat konfirmasinya di candle selanjutnya. Kalau dia tidak tembus, kita juga lihat konfirmasi di candle selanjutnya, apakah tetap berada di atas garis atau di bawah. Oke teman-teman, kita coba tunggu dulu ya, sambil kita mencoba menganalisa tentang indikator moving average ini. Ini juga sebagai sedikit tambahan lah, kebetulan pas momennya ini muncul. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini dia menembus garis. Nah, ketika dia menembus garis, apakah konfirmasinya ini kita lihat, ini udah ditembus, terindikasi udah ditembus. Kita lihat konfirmasinya. Nah, oke, konfirmasinya ternyata dia memang akan ada di bawah. Kita tinggal cari momen yang tepat untuk melakukan open posisi. Ingat, kalau kita ngambil turun, kita cari harga tertinggi. Begitu dia menaik agak sedikit naik ke atas, disitulah kita akan masuk. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita masuk lagi di situ.
ini teman-teman. Ini adalah sebetulnya ini sebagai candle konfirmasi. Nah, candle konfirmasi itu apa? Itu untuk memastikan bahwa memang dia berada di bawah garis. Untuk amannya memang ketika ini sudah ditembus, untuk amannya kita harus memastikan bahwa ini adalah candle warna merah, harus bukan hijau. Nah, kalau tadi kita menunggu ini muncul merah, maka kita bisa melakukan open posisi yang untuk candle sini. Nah, ini kita sudah masuk ya teman-teman. Jadi target harian kita di money management itu sudah terpenuhi, di mana satu sesi kita telah mendapatkan 2 profit dalam 2 kali open posisi. Oke, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.